Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfia Lestari. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Tetapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Eksistensi pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam telah diakui sebagai salah satu disiplin ilmu karena sudah memenuhi persyaratan ilmiah, khususnya kebutuhan ilmu pengetahuan sosial. Secara umum, persyaratan ilmiah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: A. Memiliki objek pembahasannya jelas dan bercorak khas kependidikan yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan lain yang relevan. B. Mempunyai pandangan, teori, asumsi, atau hipotesa yang bercorak kependidikan bersumberkan ajaran Islam. C. Memiliki metode penganalisaan yang sesuai dengan tuntutan dan corak keilmuan kependidikan yang bernafaskan Islam atas dasar pendekatan-pendekatan yang relevan dengan corak dan watak keilmuan tersebut. D. Memiliki struktur keilmuan yang definitif, mengandung suatu kebulatan dari bagian-bagian yang satu sama lain saling berkaitan sebagai suatu sistem keilmuan yang mandiri atau tidak tergantung pada sistem keilmuan yang lain. Baik, yang selanjutnya yaitu poin B, moralitas pendidikan Islam di Indonesia. Islam memandang pendidikan nilai atau moral sebagai inti dari pendidikan itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah akidah akhlak, yakni nilai-nilai yang berasal dari agama Islam yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. HR, Abu Daud, dan Tirmizi. Demikian juga dalam sabda Rasulullah SAW yang lain, tidaklah aku diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak sempurna manusia. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa pendidikan moral dalam ajaran pendidikan agama Islam berperan penting dalam upaya mewujudkan manusia uang yang utuh atau insan kamil. Poin A, tantangan pendidikan Islam, khususnya pada negara Indonesia, adalah bagaimana Islam kepada peserta didik secara utuh dan khofah yang tidak saja menguasai pengetahuan akan tetapi mempunyai kualitas iman dan akhlak mulia. Dan yang B, tujuan dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang mempunyai kepribadian yang serasi dan seimbang, tidak dalam bidang agama saja, melainkan aspek pendidikan akhlak sebagai tujuan pendidikan. Al-Jumaati Azra menjelaskan bahwasanya pendidikan yang baik itu akan dilihat dari adanya tujuan pembelajaran yang jelas. Sebagai unsur penting dalam proses kegiatan, pembelajaran menciptakan pribadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa kepadanya serta dapat mencapai yang bahagia di dunia dan akhirat. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup yang dijadikan sebagai sumber untuk mengatur norma-norma dalam kehidupan. Krisis akhlak ini terjadi karena disebabkan sebagian besar orang yang tidak mau mengindahkan tuntunan agama.